Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Salwa Zarauliah Putri. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen dari Universitas Pancasakti, Bekasi. Saya hari ini akan menjelaskan materi dari mata kuliah budgeting yang berjudul Anggaran Bahan Baku. Apa sih anggaran bahan baku itu? Anggaran bahan baku adalah penganggaran yang memuat perincian tentang banyaknya bahan baku yang diproses pada kegiatan pemproduksian. Jadi, bahan baku dalam pemrosesan produksi terdiri dari dua macam. Yang pertama, ada bahan langsung dan bahan tidak langsung. Apa sih bahan langsung itu? Bahan langsung adalah bahan yang secara langsung berkait dengan pemproduksian dan terkait erat terhadap output yang dikeluarkan. Sedangkan bahan tidak langsung itu adalah sebaliknya, yang merupakan bahan tidak terkait erat terhadap output yang dikeluarkan. Jadi, penganggaran ini mencakup semua anggaran yang memuat lebih terperinci mengenai penggunaan bahan baku. Lalu, anggaran bahan baku terdiri dari dua. Yang pertama, ada bahan baku yang dibutuhkan. Penganggaran yang dibutuhkan dengan menghitung banyaknya bahan baku yang akan dipakai di masa mendatang. Bahan yang dibutuhkan dirangkum sesuai golongan dan golongan-golongan bahan baku dapat dikelompokkan sebagai bahan langsung dan bahan tak langsung. Yang kedua, ada pembelian bahan baku. Jadi, bahan mentah yang harus dibeli lalu diperhitungkan dengan pertimbangan faktor-faktor dan persediaan bahan mentah. Hal ini harus dilakukan secara hati-hati, terutama dalam hal jumlah dan waktu pembelian. Apabila jumlah bahan mentah yang dibeli terlalu besar, akan mengakibatkan berbagai risiko. Begitupun sebaliknya. Contohnya, dalam anggaran bahan baku perusahaan minuman. Misalkan bahan baku yang dibutuhkan. Perusahaan memproduksi air mineral dalam kemasan botol 600 ml. Untuk itu, bahan baku utama yang diperlukan adalah air bersih. Yang kedua juga ada botol plastik. Yang ketiga ada tutup botol. Yang keempat ada label plastik. Yang kelima ada bahan kimia pembersih mesin. Nah, bahan kimia pembersih mesin ini adalah bahan tidak langsung. Nah, lalu perusahaan merencanakan produksi 10 juta botol per tahun. Maka penganggaran bahan baku dihitung berdasarkan output yang dikeluarkan, lalu bahan baku yang dipakai, setelah itu ada departemen yang dilewati, dan standarisasi pemakaian, serta durasi pemakaian. Dan contoh selanjutnya yaitu pembelian bahan baku. Perusahaan harus menyusun anggaran pembelian agar tidak terjadinya kelebihan atau kekurangan stok. Misalkan kebutuhan tahunan botol plastik PET itu ada 10 juta unit. Lalu persediaan awal di gudang itu harus 1 juta unit dan persediaan akhir yang diinginkan yaitu 2 juta unit. Maka jumlah pembelian botol plastik yaitu 10 juta kebutuhan ditambah 2 juta persediaan akhir dikurang 1 juta persediaan awal, maka sama dengan 11 juta unit. Nah, resikonya jika pembelian terlalu besar, maka gudang akan penuh, biaya penyimpanan juga akan tinggi, lalu resiko botol akan rusak atau pecah. Dan apabila pembeliannya terlalu kecil, maka produksi terhenti karena botol habis, lalu perusahaan harus membeli darurat dengan harga yang lebih mahal. Selanjutnya ada Economical Order Quantity atau disebut dengan EOQ, yang artinya adalah pengeluaran terhemat. Jadi, banyaknya kebutuhan yang akan dipakai serta banyaknya bahan mentah yang akan dibeli harus tetap mengeluarkan pengeluaran yang ekonomis, namun tidak mengakibatkan kurangnya stok bahan baku yang ada di korporasi. Dalam kalkulasi EOQ diperhatikan beberapa macam pengeluaran yang bersifat variabel, yaitu yang pertama adanya biaya pesan barang. Maksudnya, pengeluaran-pengeluaran yang muncul karena adanya aktivitas permintaan barang dan pengeluaran ini berfluktuasi tergantung sering tidaknya pemesanan barang, maka biaya pesan barang tidak berbanding lurus terhadap banyaknya unit yang dipesan. Maksudnya,
makin banyak unit yang dipesan mengakibatkan biaya pesan barang semakin kecil. Lalu ada juga biaya simpan barang, yang artinya pengeluaran-pengeluaran karena adanya aktivitas korporasi penyimpanan barang di suatu tempat, maka pengeluaran ini berfluktuasi tergantung banyaknya unit barang tersimpan, dan sehingga biaya simpan barang berbanding lurus terhadap banyaknya unit yang disimpan. Artinya, makin banyak unit yang disimpan dan mengakibatkan biaya simpan barang semakin tinggi. Lalu selanjutnya juga ada penganggaran persediaan bahan baku. Jumlah bahan mentah yang harus dibeli tidak harus sama dengan jumlah bahan mentah yang dibutuhkan, karena adanya faktor persediaan dan anggaran ini merupakan suatu perencanaan yang terperinci atas kuantitas bahan mentah yang disimpan sebagai persediaan dalam penyusunan anggaran kebutuhan bahan mentah dan anggaran pembelian bahan mentah di muka. Tampak masalah nilai persediaan awal yang di persediaan akhir bahan mentah selalu diperhitungkan. Maka, kebijaksanaan tentang penilaian persediaan dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada kebijaksanaan FIFO, atau disebut juga dengan first in first out. Yang kedua ada juga kebijaksanaan LIFO, yaitu lithium polymer. Yang menurut metode FIFO, bahan baku pertama dipakai pemrosesan, yaitu bahan baku pertama masuk. Maka biasanya dikenal dengan istilah pertama masuk, pertama keluar. Artinya, urutan bahan baku yang dikeluarkan unitnya diatur sesuai urutan berdasarkan saat dibeli. Kebalikannya, dalam metode LIFO, bahan baku pertama yang pemrosesan yang bahan terakhir masuk, maka biasanya dikenal dengan istilah terakhir masuk, pertama keluar. Urutan bahan baku yang akan dikeluarkan unitnya diatur sesuai urutan berdasarkan saat dibeli. Lalu yang terakhir ada anggaran bahan baku telah terpakai dalam pemrosesan. Jadi beberapa bahan baku ditahan untuk persediaan dan yang lainnya digunakan untuk pengelolaan dalam budget unit terpakai dicantumkan ke dalam satuan uang. Lalu ada beberapa tujuan penyusunan anggaran bahan baku. Yang pertama yaitu estimasi kebutuhan, yang kedua ada estimasi barang yang dibeli, yang ketiga ada pedoman keperluan pembiayaan, yang keempat yaitu dasar penentuan item harga pokok produksi, yang kelima ada pengawasan bahan baku yang dipakai. Begitupun juga ada beberapa unsur-unsur penganggaran bahan baku. Yang pertama ada penganggaran bahan baku yang diperlukan, yang kedua ada penganggaran yang dibuat untuk merencanakan banyaknya bahan baku yang dipakai bagi kepentingan pemproduksian di tahun berikutnya, yang ketiga ada penganggaran bahan baku yang dibeli, yang keempat ada penganggaran yang dibuat untuk merencanakan banyaknya bahan baku yang mesti diperoleh di tahun berikutnya. Jadi, permasalahan penting lainnya yang perlu diwaspadai ketika membuat penganggaran pembelian bahan baku adalah unit permintaan ekonomis. Dan economical order quantity memperhatikan dua macam pengeluaran bersifat variabel. Yang pertama yaitu biaya permintaan atau disebut dengan ordering cost, sering berfluktuasi berdasarkan frekuensi permintaan barang. Yang kedua, adanya biaya simpan yang disebut dengan carrying cost, sering berfluktuasi berdasarkan banyaknya bahan material yang ditaruh di gudang. Jadi, jumlah pembelian yang paling ekonomis dapat diformulasikan sebagai berikut, yaitu EOQ sama dengan akar 2 kali R kali S per C per unit. Dalam hal ini, R disebut dengan pembelian bahan baku dalam kurung waktu tertentu, dan S disebut dengan biaya pesan, dan C disebut biaya simpan. Jadi, pengeluaran-pengeluaran yang mesti dikeluarkan disebabkan telatnya bahan baku dikenal dengan sebutan stock out cost. Sebaliknya, bahan baku yang tiba terlalu cepat memunculkan biaya yang dikenal dengan sebutan extra carrying out cost. Ada contoh soal peraga. Apabila korporasi membutuhkan bahan baku sepanjang 1 tahun berjumlah 6.000 satuannya bernilai 4.000 dan biaya pesan tiap melakukan pemesanan sejumlah 5.000 dan ongkos penyimpanannya 60 per tiap unit, maka lead time dibutuhkan selama 9 hari atau 1 tahun sama dengan 360 hari, dan persediaan minimum sejumlah 200 unit adalah yaitu EOQ
akar 2 kali R kali S per C per unit sama dengan akar 2 kali 6.000 kali 5.000 per 60 sama dengan 1000 unit, dan reorder point-nya yaitu pemakaian selama lead time sama dengan 9 per 360 dikali 6.000 sama dengan 150 unit, dan safety stoknya yaitu 200 unit per ditambah reorder point sama dengan 350 unit. Selanjutnya ada item-item anggaran bahan baku. Yang pertama yaitu anggaran bahan baku yang digunakan, yang kedua ada anggaran bahan baku yang dibeli, yang ketiga ada anggaran persediaan bahan baku, yang keempat ada anggaran bahan baku yang habis terpakai pemproduksiannya. Ada beberapa contoh studi kasusnya, yaitu PT GM membuat sebuah produk yaitu produk A. Pembuatan produk A-nya rencananya bahan B dan C yang akan digunakan. Jadi, pada tahun 20 XY yang diambil dari anggaran produksi standar penggunaan bahan baku dan standar usage rate, perkiraannya bahan bakunya per unit. Jadi, harga bahan B sama dengan 20.000 per unit dan harga bahan C-nya 50.000 per unit. Maka persediaan awal tahun 20 XY yaitu dari bahan B yaitu 75 unit, persediaan awal bahan C yaitu 115 unit. Nah, rencana persediaan akhir bulan atau triwulan, yang dimana hasil akhirnya perusahaan memperoleh angka pasti berapa unit bahan B dan C yang harus dibeli tiap triwulan beserta nilai rupiahnya. Lalu ada aturan anggaran bahan baku. Yang pertama ada aturan FIFO, yaitu first in first out. Aturan FIFO adalah metode barang pertama masuk pertama keluar dipakai, yakni barang yang pertama dikeluarkan dari lokasi penyimpanan barang adalah bahan pertama masuk. Artinya, pencatatan bahan baku di tempat penyimpanan disesuaikan berdasarkan tempo pembeliannya. Lalu yang kedua ada aturan LIFO, yaitu last in first out. Aturan LIFO yaitu barang terakhir masuk ke tempat penyimpanan digunakan sebagai penentu bahan baku terpakai dalam pemproduksian, walaupun unit yang dipakai diatur sesuai waktu pembeliannya. Dan ada juga volume bahan baku yang mesti ada bagi lancarnya pemproduksian tergantung pada satu, banyaknya pemproduksian kurun waktu masa tertentu. Yang kedua, persediaan minimum bahan baku disebut safety stock. Yang ketiga, unit permintaan ekonomis. Yang keempat, analisa perubahan nilai bahan baku pada tahun berikutnya. Yang kelima, beban penyimpanan dan menjaga barang. Yang keenam, durasi kadaluarsa bahan baku. Lalu selanjutnya juga ada stok minimum. Nah, stok minimum yaitu jumlah minimum bahan baku yang mesti dijaga agar memastikan kelancaran pemproduksian stok yang dipengaruhi oleh sifat rekanan mengirimkan bahan baku setelah diorder sesuai perjanjian atau tidak. Apabila rekanan sesuai perjanjian, maka mengirimkan barang yang diorder dampaknya terhadap kekurangan bahan dalam pemproduksian kecil, menyebabkan stok minimum yang ditetapkan tidak begitu banyak. Lalu kebalikannya, apabila rekanan tidak sesuai perjanjian mengirimkan barang yang diorder, dampak terhadap kekurangan bahan dalam pemproduksian akan besar, menyebabkan stok minimum yang ditetapkan cukup banyak juga gitu. Lalu yang kedua, adanya banyaknya bahan baku yang dibayar ketika ada pemesanan. Nilai bahan baku yang dibayar tidak mengindikasikan rata-rata persediaan melebihi stok minimum. Hal ini berdampak kekurangan bahan baku cenderung akan rendah. Yang ketiga, ada estimasi pemakaian bahan baku dengan akurat. Lalu yang keempat, ada komparasi antara pengeluaran akibat menyimpan barang dan pengeluaran tambahan. Akibatnya kekurangan bahan dan sehingga pengeluaran untuk penyimpanan barang kelihatan tinggi dan dibandingkan pengeluaran tambahan disebabkan kekurangan bahan
maka jangan menyediakan stok minimum yang terlalu tinggi. Selanjutnya juga ada arti penganggaran bahan baku yang dibeli. Penganggaran bahan baku yang dibeli merupakan penganggaran yang direncanakan sistematis terstruktur agar mutu bahan baku yang dibeli sesuai persyaratan pemproduksian dan dari tahun ke tahun selama durasi tertentu. Penganggaran bahan baku membuat standar mutu bahan baku diperoleh dari rekan pada tahun-tahun berikutnya. Lalu selanjutnya ada peranan penganggaran bahan baku yang dibeli. Yang pertama yaitu ada pedoman pembuatan anggaran bahan baku, sebab harga bahan baku tercipta dari pembelian bahan baku itu sendiri, di mana nilai pembelian bahan baku tertera dalam penganggaran bahan baku yang dibeli. Dan kedua, ada pedoman pembuatan penganggaran kas, sebab bahan baku yang diperoleh dengan tunai menyebabkan pengeluaran kas. Yang ketiga, ada pedoman pembuatan anggaran hutang, sebab bahan baku yang dibeli dengan kredit menyebabkan timbulnya hutang korporasi. Seperti halnya anggaran produksi, anggaran kebutuhan bahan baku, stok dan jumlah pembelian adalah perangkat perencanaan untuk korporasi, dan korporasi merencanakan pemakaian bahan baku di tahun-tahun berikutnya, yang dituangkan dalam penganggaran yang dibuat terperinci agar menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Nah, untuk pembahasan yang terakhir yaitu ada manfaat penganggaran bahan baku yang dibeli. Terdapat beberapa manfaat penganggaran bahan baku yang dibeli. Yang pertama itu untuk pedoman pekerjaan, yang kedua untuk perangkat pimpinan dalam membuat pengkoordinasian pekerjaan, yang ketiga ada untuk perangkat pimpinan dalam melaksanakan mengevaluasi atau pengawasan pekerjaan. Lalu ada juga kelengkapan membuat penganggaran bahan baku yang dibeli. Yang pertama yaitu banyaknya bahan baku yang diperlukan agar pemproduksian dapat dioperasikan dari tahun ke tahun dimuat di anggaran kebutuhan bahan baku. Nah, hal ini dikhususkan pada macam dan banyaknya bahan yang diperlukan. Umpamanya, makin banyak unit yang diperlukan, maka banyak juga unit bahan baku harus diperoleh. Sebaliknya, apabila makin sedikit unit yang diperlukan, maka sedikit juga unit bahan baku harus diperoleh, gitu. Lalu yang kedua, ada pengeluaran yang dibebankan dalam korporasi ketika membeli bahan baku. Contohnya itu ketika korporasi mesti membayar ongkos yang besar. Nah, hal ini menyebabkan korporasi jarang melaksanakan mutasi pembelian. Persoalannya, penyebaban apabila ada transaksi, maka korporasi memesan dalam jumlah yang banyak sehingga menghindari kerugian. Lalu kebalikannya, ketika korporasi mesti membayar ongkos yang kecil, sehingga menyebabkan korporasi sering melaksanakan mutasi pembelian, yang menyebabkan apabila ada transaksi maka korporasi memesan dalam jumlah yang kecil. Lalu yang ketiga, ada akibat yang menjadi beban korporasi terkait menyimpan barang di lokasi penyimpanan. Contohnya, akibat menyimpan barang terlalu banyak, maka membuat korporasi menghindar dari penyimpanan bahan baku di gudang. Lalu ada juga yang keempat, yaitu pergerakan nilai pembelian bahan baku pada tahun-tahun berikutnya. Contohnya, kecenderungan bahwa harga beli bahan baku terus naik, maka akan mendorong perusahaan untuk segera melakukan pembelian bahan baku dalam jumlah yang banyak, selagi harga belum naik terlalu tinggi. Lalu yang kelima, ada tersajinya bahan baku di pasaran. Contohnya itu, bahan baku belum tentu tersaji di pasaran pada sepanjang tahun, maka akan mendorong perusahaan untuk segera melakukan pembelian bahan baku dalam jumlah banyak, selagi banyak tersedia di pasar. Begitupun dengan sebaliknya. Lalu yang keenam yaitu tercukupnya modal kerja. Contohnya, korporasi mempunyai modal kerja yang cukup, maka akan memberikan kemungkinan untuk melakukan pembelian bahan baku dalam jumlah banyak. Sebaliknya, bila modal kerja yang tersedia terbatas, maka perusahaan hanya akan melakukan pembelian bahan baku dalam jumlah yang sedikit. Lalu yang ketujuh
yaitu aturan korporasi terhadap persediaan bahan baku. Aturan tersebut berdasarkan bahan baku yang diperoleh nantinya dipakai memenuhi kebutuhan proses produksi untuk cadangan persediaan yang disimpan dalam gudang. Misalkan perusahaan yang menetapkan persediaan bahan baku dalam jumlah yang banyak, maka akan mendorong melakukan pembelian dalam jumlah yang banyak pula. Sebaliknya, bila persediaan bahan baku dalam jumlah yang sedikit, maka akan mendorong melakukan pembelian dalam jumlah yang sedikit gitu. Jadi yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya itu, anggaran bahan baku bukan sekedar catatan kebutuhan, melainkan alat manajemen strategis untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi biaya dan ketersediaan bahan dan kelancaran produksi. Dengan perencanaan yang tepat, perusahaan dapat menghindari risiko kekurangan bahan maupun pemborosan persediaan, sehingga mendukung keberlangsungan operasi dan pencapaian tujuan bisnis. Sekian pembahasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.